Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas salah satu materi materi matematika tingkat SD, dan yang ini adalah terkait dengan pecahan dan beberapa bentuk operasi dalam pecahan. Nah, awalnya kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan pecahan, ya. Jadi pengertiannya untuk pecahan itu adalah kita disebut bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, dengan B itu tidak boleh sama dengan 0, atau A dan B adalah bilangan bulat. Nah, ada beberapa contoh ya untuk pecahan. Ada namanya pecahan biasa. Ini pecahan biasa itu contohnya 1/2, 1/3, 1/4, ya, dan lain-lain. Ada juga namanya pecahan campuran, ya, pecahan campuran itu seperti 1/2/3, 2/3/4, 5/1/6, ya, dan lain-lain. Ada juga pecahan tapi dalam bentuk desimal, ya, pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya 0,5, 0,8, ya, 0,9, dan lain-lain, ya. Nah, yang perlu dijelaskan itu kalau ada bentuk pecahan, misalkan pecahannya A per B, ini yang A ini kita sebut dengan pembilang. Ini kita sebut dengan penyebut. Ya. Yang perlu juga ini saya kotak, ya, ini penting. Kemudian yang penting juga untuk diketahui adalah merubah pecahan campuran menjadi biasa, ya. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh tadi pecahan campuran itu misalkan 4/3/2. Nah, caranya sederhana. Yang ini di depan dikali, ya, 4 kali 2 ini menjadi 8. Kemudian yang 8 ini ditambah dengan 3, 11. Menjadi ini kalau dalam bentuk pecahan biasanya ini menjadi
11 per 2. Gitu. Contoh yang lain, kalau ada 4, 5 per 6. Nah, ini kali, ini sama dengan 24, kemudian ini ditambah. Jadi 24 tambah 5, itu 29 per 6. Seperti itu. Ya. Nah, contoh yang lain ya, operasi penjumlahan ya, contoh. Ini ada contoh. Jadi karena kita sudah paham tentang pecahan, kita sekarang bicara tentang operasi-operasinya. Misalkan untuk operasi penjumlahan. Ini adalah operasi misalkan penjumlahan. Ya. Contoh 1 misalkan. Ya. Ini ada 1 per 3 tambah 1 per 3. Ini karena penyebutnya sudah sama, berarti ini penyebutnya 3, pembilangnya ditambah 1 tambah 1, 2. Jadi 2 per 3. Ya. Kemudian contoh 2. Ini harus syaratnya kalau penjumlahan itu adalah penyebut sama. Penyebut harus sama. Ya. Misalkan yang tadi yang penyebutnya sama sudah nomor 1. Sekarang yang beda penyebutnya misalkan 1 per 2 tambah 3 per 4. Ya. Ini kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya kita samakan itu dengan boleh kita sebut dengan KPK ya. Atau boleh juga dikalikan langsung. Nah, ini kita samakan penyebutnya, ini KPK-nya 4 tambah ini 4 juga. Makanya ini 4 bagi 2 nih, yang ini. Ya. Ini 2 berarti 2 kali 1, yang ini ke atas ya. Berarti 2. Ini karena sudah penyebut 4 berarti tetap 3. Ini jadi 5 per 4. Ya. Nah, itu contohnya, beberapa contoh ya. Selanjutnya kita lihat yang pengurangan. Nah, kalau ini sudah ada penjumlahan, sekarang kita lihat yang pengurangan. Pengurangan ya. Sama dengan penjumlahan, pengurangan ini syaratnya adalah penyebut harus sama. Contoh ya, nomor 1 misalkan, kita punya 5 per 8 dikurang 1 per 2. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Jadi kita bisa pakai penyebut 8 kurang 8. Ya, ini karena sudah penyebut 8 sejak awal, berarti tetap 5 per 8. Ini 8 bagi 4, 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Berarti ini hasilnya 5 kurang 4, 1 per 8. Ya. Kemudian misalkan yang kedua. Ya. Ini sedikit lebih tinggi soalnya. Ini pecahan campuran. 4, 2 per 3 dikurang 2, 5 per 6. Ini nggak bisa langsung dikurang, harus dijadikan dulu pecahan biasa. Ya, untuk yang pecahan biasa, untuk yang pertama dulu, caranya tadi sama. Yang ini di atas 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 2. Berarti 14 per 3 dikurang, cara yang sama, 2 kali 6, 12 tambah 5, 17. 17 per 6.
Nah, ini belum bisa kita jumlahkan juga meskipun sudah jadi pecahan biasa karena penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu. Ini pakai penyebut 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 14 28. Ini 6, ini tetap 17. Sehingga hasilnya ini sama dengan 11 per 6. Baik, demikian video untuk materi pecahan dan beberapa contohnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.